illness. Apakah setiap mental illness itu jauh daripada Allah? Karena ada orang bilang, saya itu cuma mental illness, saya itu jangan dihubungkan dengan orang yang maksiat atau jauh daripada Allah. Oke, saya pengen kasih tahu sendiri dulu sekalian. Pertama, kalau Anda memang merasa punya mental illness, jangan ragu untuk cari pertolongan. Cari orang yang paham, cari psikolog, cari dokter yang paham tentang mental illness. Jangan self-judge. Saya itu bipolar, Mas. Jadi kalau saya tuh marah-marah, Anda harus paham bahwa saya tuh sakit. Paham teman-teman sekalian? Padahal dia belum pergi kemana-mana. Dan dia belum tahu apakah dia sakit bipolar atau tidak. Gara-gara sering lihat di sosmed, ada influencer suka ngamuk-ngamuk dan dia bipolar, maka dia bilang, kayaknya gue juga bipolar. Kenapa? Karena dia suka ngamuk-ngamuk. Padahal dia memang suka ngamuk-ngamuk aja. Paham teman-teman sekalian? Tolong cari orang supaya kita gak self-judge. Kalau kita self-judge, nantinya akan banyak mudorotnya. Contoh misalnya tadi, saya tuh ini bukannya maksiat, tapi saya tuh mood swing. Dan saya tuh lagi nggak mood sholat sekarang. Bukan jauh dari Allah. Paham sampai di sini? Kalau selama dia nggak maksiat, saya terima, nggak ada masalah mau kata-kata apa saja. Tapi kalau sudah maksiat, ini harus kita kemudian mawas diri. Kenapa? Tidak serta-merta ketika kita nggak tahu kesungguhannya apakah kita sakit atau tidak secara fisik, lantas ketika kita merasa kita sakit padahal tidak, kita bermaksiat dan beralasan bahwa kita tuh sakit. Bingung nggak sih? Kayak tadi misalnya, dia marah-marah sama orang, maki-maki sama orang, terus dia bilang, saya tuh bukan lagi maksiat, saya tuh memang begini, I'm born this way. Paham tuh sekalian? Saya lahir memang udah begini, ini genetika. Sama kayak orang-orang LGBT bilang begitu kan ya. Dia bilang, saya bukannya melawan Allah, saya juga nggak pengen ustadz, tapi saya udah lahirnya begini. Kok ustadz bisa tahu? Karena ada yang curhat ke saya pas lagi satu mobil. Deg-degan nggak coba? Panik nggak? Panik lah, masa enggak? Di sebelah saya Pak, tiba-tiba ada cowok sebelah saya sudah punya anak 3. Tiba-tiba bilang, ustadz saya mau ngomong sama ustadz. Saya langsung deg-degan saya, lebih daripada cinta pertama, paham bapak sekalian? Takut banget saya waktu itu. Kenapa? Karena gimana kalau saya ada apa-apa gitu. Tiba-tiba dia ngomong begitu. Saya tuh bukannya mau Ustaz, saya udah lahirnya begini. Saya coba untuk menasihati gimana ya caranya ya. Karena kalau hilang kendali mati saya di situ. Paham bapak sekalian? Saya coba untuk ngasih tahu, nggak ada orang yang terlahir dengan maksiat. Paham? Nggak ada orang yang terlahir di mana Allah seolah-olah menjadikan dia tuh untuk sumber maksiat. Nggak ada. Saya bilang pilihan Bapak. Dulu juga Bapak kan nggak langsung gitu. Tapi ada kejadian-kejadian sehingga membuat Bapak jadi seperti itu. Itu hidup adalah pilihan. Tapi kalau Anda ngumpul sama orang-orang kayak gitu, apa yang mereka bilang? Iya, mereka tuh nggak ngerti kita ya. Ya kan kita cuma bisa ngerti diri kita sendiri ya. Iya, nah iya sama orang-orang itu. Akhirnya jadi betul. Paham teman sekalian? Maka hal pertama kalau kita mau lingkungan yang baik, itu harus diisolasi tuh daripada lingkungan toksik. Teman-teman tahu, munculnya orang-orang yang kayak gitu, itu munculnya dari komunitas tertentu. Gak mungkin gak ada trigger. Karena sudah dipelajari di Amerika, ada kembar identik. Kembar identik ini sama gennya, gak ada beda sama sekali. Kembar identik, gennya sama. Satunya LGBT, satunya normal. Mau bilang apa lagi? Nggak ada bukti bahwa itu dari gen, berarti itu pilihan. Oke, balik lagi pada yang mental illness. Kalau memang dokter bilang sama kita, oh iya, memang dia terlahir dengan sistem saraf tertentu yang dia tidak bisa mengakses misalnya kemampuan-kemampuan tertentu, maka bisa jadi orang ini nggak normal. Maka kalau dia nggak normal, berlaku baru orang-orang yang sudah tidak punya akal, Allah tidak hisab. Karena ada orang yang kayak gitu. Ada memang, mohon maaf, saya pernah pergi ke tempat orang-orang terbatas yang dia itu memang nggak bisa dipahami gerakannya. Tiba-tiba ngamuk, tiba-tiba mukul ibunya, tiba-tiba ketawa lagi. Ketika ketawa, ketika lagi baik, benar-benar sayang banget sama ibunya. Tapi ketika benar-benar lagi kambuh, itu ibunya dipukul-pukulin. Apakah dia dosa? Enggak, itu pahala bagi ibunya insya Allah. Tapi jangan self-judge. Jangan self-judge bahwa kita tuh memang begini. Itu maksudnya, enggak, kita bisa berubah kalau kita mau. Makanya ingat, bukan eksternal tapi internal. Kita yang milih hidup kita sendiri mau kayak apa. Bisa dipahami ya? Tapi kalau Anda mulai beralasan, Ustadz gak ngerti sih, Ustadz bapaknya kaya, bapak saya gebukin saya, ibu saya maki saya tuh anak di luar, saya tuh anak yang tidak diinginkan, Ustadz gak ngerti sih. Pertanyaan saya sederhana, emang cuma dia yang orang broken home?
Enggak, ada banyak orang lain yang broken home, tapi dia bisa tumbuh menjadi orang yang baik. Paham teman-teman sekalian? Makanya saya sering bilang, kalau Anda memang pohon duren, mau Anda ditanam di Luwiliang, mau Anda ditanam di Bandung, mau Anda ditanam di Palembang, tetap yang keluar adalah duren. Nah, masalah kita tuh pohon apa? Jangan self judge. Belajar dulu, berusaha mengendalikan. Dan semua orang punya masalah. Gak cuma kita yang punya masalah. Dan masalah itu bagi orang berbeda-beda. Bagi saya, masalah uang itu mohon maaf, itu bisa saya ludahin, mohon maaf. Bagi saya nggak ada masalah uang. Bagi saya masalah saya paling besar zaman dulu apa? Bagi saya masalah paling besar adalah masalah cewek ketika saya belum masuk Islam. Itu bagi saya. Bagi orang yang lain mungkin berbeda. Sama cewek dia biasa aja, karena dia bisa dapat cewek kapan saja dan di mana saja. Tapi begitu dia diuji dengan duit, langsung seolah-olah mau mati. Paham teman-teman sekalian? Masalah orang beda-beda. Makanya namanya musibah, karena musibah itu di custom berdasarkan yang kita paling lemah. Paham teman-teman sekalian? Lihat ya, apa yang paling penting bagi diri Anda itu menjadi ujian Anda. Itulah keadilan Allah. Maka kalau paling penting bagi kita keluarga, ujian kita bisa jadi keluarga. Pertanyaannya kita balik, apa enggak ada orang-orang yang hidupnya lahir di keluarga privilege kemudian jadi orang yang enggak benar? Ada atau tidak? Berapa banyak yang kita lihat pakai Rubicon. Lanjut ya nih, nggak usah ya. Jadi ya berapa banyak kita lihat kayak gitu coba. Artinya apa? Artinya nggak peduli dong Anda mau keluarga privilege, Anda mau keluarga broken home. Kalau Anda memang milih jadi nggak benar, ya jadi nggak benar. Tapi kalau Anda mau jadi dari keluarga privilege atau mau keluarga broken home, Anda mau jadi benar, ya jadi benar. Bisa dipahami teman-teman sekalian? Berhenti menyalahkan keadaan. Padahal kita bisa untuk mengubah diri kita sendiri. Kenapa? Ingat, orang-orang yang menyalahkan keadaan pasti otaknya off. Karena dia nggak akan nyari solusi. Aku nggak perlu berubah. Kenapa? Yang harus berubah tuh mereka. Aku nggak ada masalah. Kenapa ibuku melahirkan aku dalam kondisi miskin? Kenapa aku nggak dilahirkan dalam kondisi punya bapak kayak Brad Pitt? Pasti aku lebih cakep. Kenapa ibuku bukan Angelina Jolie sehingga aku tidak perlu skincarean? Paham teman sekalian? Itu dia selalu akan nyalain. Orang yang beralasan mau ditempatkan di mana saja dia akan beralasan. Paham teman sekalian? Karena pohon duren akan menghasilkan duren, pohon semangka akan menghasilkan semangka, ya dan seterusnya. Yang penting yakin. Oke, yang kedua, yang pertama itu jangan self judge, cari bantuan. Yang jelas kalau ada orang kemudian dia merasa sudah jauh daripada, kalau dia merasa depresi, dia merasa kemudian bertekanan, bisa jadi dia jauh daripada Allah, bisa jadi juga dia tidak jauh daripada Allah. Tapi yang menjadi fakta adalah orang yang lebih dekat kepada Allah akan lebih mudah mengatasi tekanan dalam hidup dia. Itu adalah fakta.